Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas buku Bukpena 3C pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dari halaman 10 sampai dengan halaman 16. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 dan 4. Mencakup 4 mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Ya, pelajaran pertama matematika tentang mengenal nama dan lambang pecahan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan ya anak-anak. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. Masih banyak lagi contoh bilangan pecahan yang lainnya. Misalkan 1/5, 2/6, 3/7, 4/9, dan lain-lain ya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Kita lihat gambar yang pertama, ada gambar satu loyang pizza yang dipotong menjadi 4 bagian atau dipotong menjadi 4 potong ya. Maka bagian gambar yang dilingkari itu nilainya 1/4 ya. Pembilangnya itu adalah 1 karena yang dilingkari ada 1 potong. Dan penyebutnya itu adalah jumlah seluruh potongan yang ada. Jumlah seluruh potongan ada 4. Maka setiap potongan pizza bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ada satu loyang pizza yang dipotong menjadi 5 bagian atau menjadi 5 potong ya. Maka bagian gambar yang dilingkari itu nilainya 3/5. 3 itu sebagai pembilang ya, yaitu gambar yang dilingkari. Ada 3 potong. Maka pembilangnya adalah 3. Kemudian per penyebutnya itu adalah 5. 5 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Ya, gambar kedua itu pizzanya dipotong menjadi 5 bagian. Sedangkan yang dilingkari ada 3 potong. Maka bagian yang dilingkari itu nilainya 3/5. Dibaca 3/5. Selanjutnya, lihat halaman 11. Ayo berlatih. Tentukan bentuk pecahan dan cara membacanya sesuai gambar yang dilingkari. Nomor 1, ada gambar pizza yang dipotong menjadi 6 potong atau 6 bagian. Maka gambar yang dilingkari itu memiliki nilai pecahan 1/6. Dibaca 1/6 atau 1/6. Kemudian nomor 2, nilai pecahannya yaitu 1/5. Dibaca 1/5 atau 1/5.
Lanjut, nomor 3. Ada gambar semangka yang dipotong menjadi 4 bagian atau 4 potong. Maka nilai pecahannya yaitu 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Ya, kemudian nomor 4, nilai pecahannya yaitu 1/2. Dibaca 1/2 atau 1/2. Kemudian nomor 5, pecahannya yaitu 3/4. Dibaca 3/4. Dan yang terakhir nomor 6, ada 6 potong roti ya. Yang dilingkari ada 2 potong. Maka nilai pecahannya yaitu 2/6. Dibaca 2/6. Lanjut, lihat halaman 12, bahasa Indonesia tentang menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Informasi dapat kita peroleh salah satunya melalui teks. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Nah, coba kalian buka, lihat halaman 12. Ya, ada kegiatan ayo berlatih, tetapi ada teks tentang keadaan cuaca di Indonesia. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu teksnya. Bu Nadia bacakan, kalian sambil simak di buku kalian masing-masing ya. Keadaan cuaca di Indonesia. Setiap hari ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Keadaan cuaca yang dapat kita rasakan di Indonesia antara lain cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca sejuk, dan cuaca berangin. Keadaan cuaca tersebut berganti-ganti dipengaruhi oleh unsur cuaca. Unsur cuaca terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Perubahan unsur cuaca akan mempengaruhi keadaan cuaca. Sebagai contoh, saat suhu lingkungan menurun menjadi lebih rendah, udara akan menjadi lebih dingin. Keadaan cuaca yang awalnya cerah dapat berubah menjadi berawan. Jika tiba-tiba hujan turun, keadaan cuaca yang awalnya berawan berubah menjadi hujan. Saat cuaca panas atau cerah, apa yang kamu rasakan? Ya, saat cuaca panas atau cerah, sinar matahari akan terasa panas atau hangat. Selain itu, langit terlihat ditutupi awan yang berlapis tipis-tipis. Angin bertiup dengan tidak kencang. Saat cuaca berawan, sejuk, atau berangin, apa yang kamu rasakan? Pada cuaca tersebut, udara terasa lebih dingin dan lembab. Biasanya, cahaya matahari tidak terasa panas karena langit tertutup awan-awan yang tebal dan bergerombol. Saat cuaca hujan, udara semakin terasa dingin karena air hujan turun dari langit. Langit pun terlihat lebih gelap. Selanjutnya, halaman 13. Ya, lihat halaman 13, ada pertanyaan mengenai teks yang tadi telah kita baca. Ya, nomor 1, informasi apa yang kamu catat dari teks yang sudah dibacakan?
Jawabannya adalah keadaan cuaca yang dapat dirasakan di Indonesia antara lain cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca sejuk, dan cuaca berangin. Keadaan cuaca tersebut dipengaruhi oleh unsur cuaca yang terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Selanjutnya nomor 2, apa yang memengaruhi keadaan cuaca suatu daerah? Yang memengaruhi keadaan cuaca suatu daerah yaitu perubahan unsur cuaca. Ya, masih di halaman 13. Pelajaran SBDP materinya tentang bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Selain dinyanyikan dengan irama yang tepat, sebuah lagu juga akan lebih indah didengar jika diiringi dengan alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Ya, jadi alat musik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama alat musik ritmis dan yang kedua alat musik melodis. Alat musik ritmis itu apa sih? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ini digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Ya, ini adalah contoh alat musik ritmis. Yang pertama ada alat musik gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Gendang mengeluarkan suara duk duk. Gitu ya, suara gendang ya. Kemudian ada alat musik tamborin. Tamborin dimainkan dengan cara digoyangkan. Tamborin mengeluarkan suara kring kring gitu. Nah, selanjutnya ada rebana. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Rebana mengeluarkan suara dung dung. Kemudian ada alat musik marakas yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Marakas mengeluarkan suara crek 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 gitu ya. Suara marakas. Dan yang terakhir ada triangle. Dimainkan dengan cara dipukul dan mengeluarkan suara ting ting ting. Itu adalah contoh alat musik ritmis. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia. Lihat halaman 15. Ayo berlatih. Baca kembali teks tentang kondisi cuaca di Indonesia pada pembelajaran 3. Kemudian coba temukan kata-kata khusus tentang cuaca dari huruf acak berikut. Mulailah dari huruf yang berwarna yang dicetak tebal dan buatlah kalimatnya. Ya, nomor 1, kata yang tersusun itu adalah hujan. Kalimatnya, saat cuaca hujan, udara terasa dingin karena air hujan turun dari langit. Kemudian nomor 2, kata yang bisa kita susun adalah cerah. Kalimatnya, cuaca hari ini sangat cerah. Kemudian nomor 3, kata yang bisa kita susun adalah berangin. Kalimatnya yaitu pada saat cuaca berangin,
Biasanya udara terasa lebih dingin dan lembab. Lanjut, nomor 4. Kata yang bisa kita susun adalah sejuk. Kalimatnya adalah udara di daerah pegunungan terasa sejuk. Oke, kemudian nomor 5. Kata yang bisa kita susun adalah suhu. Kalimatnya, perkiraan suhu udara saat ini mencapai 26 derajat Celcius. Yang terakhir, nomor 6. Kata yang bisa kita susun adalah kelembapan. Ya, contoh kalimatnya, kelembapan udara merupakan salah satu unsur cuaca. Selanjutnya, PPKN. Materinya tentang bersatu dalam keberagaman. Di kelasmu terdapat keberagaman. Ada keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah yang merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun di kelas terdapat keberagaman, para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Para siswa bergembira dapat bermain bersama, belajar bersama, dan mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Semua itu karena semua siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Jadi walaupun kalian berbeda-beda suku bangsa, kalian harus tetap berteman dengan baik ya. Harus bermain bersama, belajar bersama, dan juga membantu temannya yang membutuhkan pertolongan. Ya, kemudian lihat halaman 16. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tulislah contoh bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Jawabannya, berteman tanpa membeda-bedakan suku, bekerja bakti membersihkan lingkungan, dan membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Lanjut, nomor 2. Tuliskan pengalaman bersatu dalam keberagaman yang terjadi di kelasmu. Ya, jawabannya, di kelasku terdapat keberagaman suku bangsa. Temanku ada yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, dan Betawi. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap belajar dan bermain bersama, serta saling membantu jika ada teman yang membutuhkan pertolongan. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini dengan Bu Nadia sudah selesai. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.